Misalkan kalau elektabilitas dari Ahmad Lutfi naik, berarti ya memang ada pengaruhnya ya, endorsan dari Jokowi dan bahkan juga Pak Prabowo Subianto. Tetapi kalau turun, berarti masyarakat Jawa Tengah khususnya sudah cerdas-cerdas dalam memilih seorang pemimpin. Belum menyaksikan video ini, pastikan bosku jangan lupa subscribe, karena subscribe itu gratis plus bonus tonton video terbaru setiap harinya. Jangan lupa ya. Ini ada kejadian unik sekali ya. Walaupun kalau kita lihat pada saat lalu Pak Prabowo dan bahkan mantan Presiden Joko Widodo itu secara terang-terangan mendukung lawan dari Andika Perkasa dan Hendrar Prihadi, tetapi tidak menyurutkan masyarakat antusias menyambut dari pasangan Andika Perkasa dan Hendrar Prihadi ini. Terbukti walaupun tanpa endorse dari Presiden, Andika juga tetap keren kalau kita lihat dari beberapa video yang ramai diperbincangkan. Nah, kalau kita lihat dari video di sini, wah, masyarakat juga sangat antusias sekali ya. Wow, ini sangat mengejutkan sekali loh. Tanpa adanya endorse dari Presiden dan mantan Wakil Presiden, tetapi masyarakat juga berjibun menyambut dari Pak Andika Perkasa. Menurut saya sangat keren sekali lah. Nah, bahkan juga tidak hanya itu saja. Di sini dikomentari oleh Husnul Khotimah menghadiri diskusi dengan Gen Z. Lihat sambutan mereka ke Pak Andika, rame banget. Tanpa endorse artis, Andika tetap eksis. Tanpa endorse Presiden, Andika tetap keren. Lagu ini mulai dan terus menggema di Jawa Tengah sebagai bentuk endorse warga terhadap Rambo ya. Walaupun juga tidak ada artis ya. Kalau kita lihat pada saat lalu itu Raffi Ahmad bahkan sudah mengatakan ya, mendukung salah satu kandidat paslon ya, seperti Ahmad Lutfi dan bahkan juga Ridwan Kamil. Menurut saya walaupun tanpa adanya dukungan dari Presiden dan juga artis, elektabilitas Andika Perkasa juga cukup keren ya. Dan kita lihat besok kemungkinan akan ada hasil rilis survei yang setidaknya akan keluar. Kita lihat ya, misalkan kalau elektabilitas dari Ahmad Lutfi naik, berarti ya memang ada pengaruhnya ya, endorsan dari Jokowi dan bahkan juga Pak Prabowo Subianto. Tetapi kalau turun, berarti masyarakat Jawa Tengah khususnya sudah cerdas-cerdas dalam memilih seorang pemimpin. Ya memang memilih seorang pemimpin itu harus dilihat dari track record, rekam jejak, program-programnya masuk akal apa tidak, program-programnya bisa menyelesaikan permasalahan di daerah tersebut apa tidak. Menurut saya itu yang paling realistis ya. Nah, yang cukup unik, wah, Kaisang juga ikut-ikutan ya. Bayangkan didukung oleh bapaknya saja kadang-kadang tidak berpengaruh terhadap elektabilitas, apalagi dengan Kaisang. Menurut saya Kaisang dari kampanye politiknya menurut saya malah akan menimbulkan reaksi dari Partai Merah yang sebelah, PDI Perjuangan. Pasti kader-kader PDIP tidak akan suka dengan ucapan dari Kaisang ini. Kaisang serukan Jateng Isret, maksudnya itu PSI bukan partai sebelah. Ini maksudnya juga apa maksudnya? Didukung bapaknya saja tidak ngaruh, apalagi anaknya. Menurut saya pasti juga tidak akan ngaruh banget ya. Dari sini saya juga penasaran sih komentarnya seperti apa ya ketika Kaisang mengatakan Jateng Isret. Dari Stanley lagi pening. Wah, bahkan juga permasalahan-permasalahan sudah datang ya di Game Plus yang pendukung dari Pak Jokowi. Dari Dayak, si bau ketek sok garang, dasar benalu negara partai ya, seperti itulah. Dari Niko, 58% buatan Jokowi. Betul kata mantan ketua KPU, rakus seperti binat. Waspada, jangan terulang lagi. 13 Februari, pemenang sudah tahu. Mual nekat dengernya anak ya, seperti itulah. Akibat bisnis sampingan digebrek gak kuat, pasang baliho akhirnya turun gunung. Nantang dan mancing-mancing terus bocil songong ini, semoga segera diseruduk banteng biar sadar diri. Maksudnya PSI suaranya red kayak low baterai gitu ya. Si Cakil jadi sombong akibat sering mabuk bau ketek ya, seperti itulah. Nah, kalau kita lihat dari sini ya, Kaisang ajak zilenial menangkan Ahmad Lutfi dan Tak Yasin di Pilgub Jateng. Nah, apakah masih ingat ya, pada saat lalu Kaisang itu pernah menyebut yang memenangkan Ridwan Kamil dan Suswono akan mendapatkan pesawat jet pribadi ya, Guru
dukungannya itu bahkan pada saat lalu viral ya. Tetapi setelah didukung oleh Kaisang, semakin hari elektabilitasnya Ridwan Kamil dan Suswono bukannya naik tetapi malah turun. Nah begitu juga ini, kemungkinan Kaisang ketika semakin sering turun ke lapangan untuk mengajak memenangkan Ahmad Lutfi dan Tak Yasin di Pilgub Jateng, bisa saja besok semakin hari semakin turun dari elektabilitasnya. Kalau kita lihat di Jakarta sudah ya, pada saat lalu Kaisang bahkan kalau kader-kader PSI bisa menangkan Ridwan Kamil dan Suswono akan diberi hadiah pesawat jet pribadi, tetapi juga semakin hari semakin turun. Tidak menutup kemungkinan apa yang didukung oleh Kaisang di Pilkada Jawa Tengah misalnya ya malah semakin turun bukannya naik elektabilitasnya ya. Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Partai Solidaritas Indonesia Kaisang mengajak generasi Z dan milenial menangkan pasangan Ahmad Lutfi dan Tak Yasin dalam konsultasi pemilihan gubernur Jawa Tengah. Saya minta teman-teman di sini ajak Bapak Ibu Saudara sepupu mantan-mantannya untuk datang ke TPS tanggal 27 November dan coblos 02. Kalau buka surat suara langsung lihat pasangan yang pakai baju biru langsung coblos, kata Kaisang dalam keterangannya pada 15 November. Hal ini disampaikan saat memberikan pidato politik di acara Zilenial Fest di UTC Sempangan Semarang pada 13 November. Sekitar 2.500 undangan anak-anak se-Indonesia sejateng sontak menyambut ajakan ini dengan tepuk tangan dan yel-yel khas paslon 02 di Jateng. Kaisang juga meminta anak muda Kota Semarang menyandingkan pemilihan gubernur, wakil gubernur Jateng dengan wali kota se-Semarang, Yoyo Sukawi dan Joko Jos. Ia pun sempat menyinggung soal nomor pasangan yang sama di antara kedua paslon tersebut serta dukungan dirinya dan PSI untuk Pilgub DKI. Nah, bagaimana menurut Anda? Kira-kira dukungan Kaisang itu akan menaikkan elektabilitas dari yang didukung atau justru semakin menurun? Yang jelas kalau dilihat dari rekam jejaknya setelah didukung ya Ridwan Kamil oleh Kaisang pada saat lalu ya, semakin hari bukannya elektabilitas Ridwan Kamil dan Suswono naik tetapi justru menurun ya. Nah, dari sini saya juga penasaran sih, kira-kira komentar-komentarnya seperti apa ya dari Husnul Khotimah. Tanpa endorse artis, Andika tetap eksis, tanpa endorse presiden, Andika tetap keren. Wah. Dari Enlil, mudah-mudahan Pak Andika Hendi tidak diganjarkan di pilkada ini. Mulyono turun gunung, bansos dan serangan fajar bakal jor-joran dilakukan seperti pilpres kemarin ya, semoga saja tidak ya. Bahkan dari Kemendagri sudah menstop ya, setidaknya menghimbau untuk menstop bansos-bansos yang akan dikucurkan menjelang pilkada serentak. Dari Gempol, semakin ditekan dukungan rakyat untuk Andika Hendi semakin membesar. Itulah dukungan rakyat sejati tanpa pamrih. Semoga beliau dijadikan gubernur Jawa Tengah. Tanpa endorse presiden, beliau asli keren. Yel-yelnya keren. Pak Andika menang. Tanpa endorse Mulyono, Mas Rambo tetap ono. Yang buat Mulyono dan kucing Asia nggak bisa tidur. Semakin menyala dukung Andika Hendi untuk Jateng. Mosok pilih coklat, mak banteng dong. Settingan itu nggak apa-apa deh, yang penting lu senang. Ya katanya settingan dan lain sebagainya. Tapi kalau kita lihat dari hasil survei yang terakhir ini, yaitu dari Litbang Kompas, terlihat pasangan Andika dan Hendrar Prihadi itu memiliki elektabilitas cukup tinggi dan bahkan mengalahkan Ahmad Lutfi dan Tak Yasin. Ya walaupun selisihnya 0, tetapi juga elektabilitas Andika cukup mentereng. Ya kita lihatlah besok kalau ada hasil survei. Saya juga penasaran sekali setelah didukung oleh Pak Prabowo dan Pak Jokowi, kira-kira membuat elektabilitasnya naik atau justru menurun. Ya tapi saya berharaplah pada pilkada serentak besok bisa berjalan dengan aman, berjalan dengan lancar, dan yang paling penting berjalan dengan transparan, jujur dan juga adil.